Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Siji Wesi Aji. Para pemirsa sekalian, untuk kali ini kita mencoba dengan suasana yang baru dan juga akan mengulas sesuatu yang baru. Walaupun sama-sama Wesi Aji, tetapi kali ini terbilang beda karena biasanya ketika berbicara pusaka, baik dari tuah ataupun filosofi itu seperti pemagaran, kerejekian, kepangkatan dan sejenisnya. Kali ini agak berbeda, yaitu tentang, kita lihat dulu dari ricikan dari luar. Ini dengan ya ladrang. Oh, ini dengan gaya ladrang. Gaya ladrang. Surakarta ya. Nah, lalu kemudian terbuatnya dari kayu timoho. Wow. Kayu timoho diyakini bahwasanya adalah kayu yang mempunyai kekuatan dan tuah. Oh gitu. Jadi dari sisi ininya juga bertuah ya, dari sisi warangka ya. Dan memang kuat. Secara kayunya itu memang material kayunya juga bagus ya. Bagus dan kuat. Dan diyakini mempunyai gaya yoni secara alami. Oh. Lalu kemudian pendoknya cukitkan dengan kemamas kuningan lawasan. Kita coba buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nampaknya sih langsing. Keren ya. Nah, para pemirsa, ini yang saya katakan berbeda dari sisi filosofi makna dapur. Betul. Iya. Kita lihat ricikannya. Kita sekarang hitung rician. Iya, kita lihat ricikannya. Yang paling menonjol di sini ada kembang Kaca atau sekar kacang. Lalu kemudian di bawahnya tidak lepas ada jalen. Nah, dua ya, lambe gajahnya. Ada lambe gajah dua. Lambe gajah dua. Lalu kemudian ini ada pogol pecetan. atau pelumbangan atau pecetan ya sangat dalam. Dan di atasnya pecetan ada tikel alis. Lalu tidak ketinggalan di tengah-tengah ini ada sogokan. Jadi yang kayak gini ini sogokan para pemirsa. Betul. Dan terus kemudian gerenengnya agak haus sedikit. Terus kemudian tengahnya ini oto-otonya agak gigir sapi. Sebentar. Ini namanya oto-oto. Ya, oto-oto geligir sapi itu seperti punggung sapi gitu. Betul. Dan ada look yang sangat eksotis berliuk-liuk, itu ciri wanci pengging. Oh, yang seperti ini berarti tangguh pengging ya? Tangguh pengging. Jumlah looknya ada berapa ini? Jumlah looknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini Pandowo masuk 5. Umum disebut juga Pandawa atau Pendowo ya. Pandawa, lebih konkretnya adalah Pandawa Cina. Pemirsa, ini namanya dapur atau rancang bangun keris Pandawa Cinarita. Nah, secara filosofi Pandawa Cinarita itu kegunaannya apa? Secara filosofi yoni ya, pada dasarnya adalah didedikasikan kepada purwacarita. Jadi orang yang membawakan tutur cerita. Nah, dalam hal ini ya dalang, lalu kemudian pendongeng ya. Yang bergerak dalam bidang teatrikal yang sifatnya seni tutur ya. Seni tutur. Nah, disinilah para pemirsa yang saya maksud tadi, unsur pembeda dari yang biasa-biasa, yang dari yang sebelumnya, bahwa pusaka ini memiliki daya yoni mengarah kepada kebaikan mungkin terhadap para pelaku seni tutur, apakah itu dalam bentuk teater modern ataupun teater tradisional ya. Teater tradisional atau tutur dalam hal maitu khasana. Mau itu tuh hasanah. Mau itu tuh hasanah. Maitu itu nyeneni. Iya. Ngasih tahu dengan baik-baik. Maka kalau di daerah Jawa Timuran sana, kata Cak Marno, itu maitu khasana. Artinya para penceramah atau pembeli dengan wasilah pusaka ini kemungkinan atau insya Allah akan ada sisi kebaikannya ya? Akan selalu mengalir dan semakin berkah untuk
yang diberikan pitutur. Oh. Nah, Ini dari sisi yoni atau dari sisi filosofi? Kalau filosofi dan yoninya memang sudah seperti itu. oh, dari sisi Yes. filosofi Pandawa Cinarita atau Pandowo Cinarito, termasuk juga dari sisi yoninya Karena mengarah pada kepada dasarnya- itu ya. Ya, ada yoni yang sifatnya itu menjadi lebih khusus, yaitu ada yang menganggap ini adalah mengingatkan sisi 5 perkara yang harus kita ugemi sebagai kalau kita Muslim. Ya. Artinya ada makna-makna Betul. perlambang lain Ah. yang berkaitan dengan kalau kita sebagai Muslim atau Muslimat kepada 5 perkara, 5 perkara. 5 waktu sholat dan menjaga 5 sebelum datang yang 5. Iqtanil khamsan qabla khamsin, kan gitu Iya, ya. betul. Kalau dalam hadisnya seperti itu. Artinya banyak makna-makna filosofi atau kita sebagai bangsa Indonesia mungkin bisa mengingatkan kepada Pancasila. Betul. Iya benar. Seperti itu. Dari makna-makna filosofi limanya ini apa namanya? Look limanya. Look limanya. Tapi secara umum Pandowo Cinarito Diyakini bertuah untuk para ageman para ulama yang memberikan tutur Pituwah ya. dan para dalang atau pelaku seni yang identik dengan pitutur. Nah, maka kalau di Jawa itu ada namanya dukun manten atau pambioworo. Oh. Nah, Biasanya pegangannya ini. ya, karena biar saat bertutur itu teratur dan tidak ngelantur gitu loh, Oh. berbudaya gitu. Ada intuisi yang terkirim gitu ya, membaca situasi sehingga bisa menghidupkan suasana dan memblow up acara jadi lebih sakral dan indah, khidmat berbudaya. Itu kalau dalam sisi-sisi tradisional ya. Tradisional. Bagi para vlogger, Iya. monologer, Iya, betul. mungkin juga bisa kalau gitu saya perlu juga ini mencari ya. Nah, gitu. Dan kebetulan ini adalah kebetulan mau saya hadiahkan. Oh, kepada? Jadi saya kebetulan punya kakanda, kakak beliau Ki Danang Bagus Panuntun di Jombang, Jawa Timur sana adalah tokoh budayawan yang kepribadiannya syarat dengan itu. Sekali beliau memang juga di atas podium untuk memberikan ceramahnya, kan gitu. Acap kali beliau juga harus mengkompilasi budaya-budaya ini tradisional untuk dijadikan ramuan yang apik dalam memandegani wedding tradisional. Wow. Selamat buat kakandanya Ki Cokro, Ki Danang Bagus Panuntun. Anda panjenengan dihadiahi oleh adindanya Kris Pandowo Cinarito. Ini adinda yang baik berarti. Semoga bermanfaat. Dan terakhir Ki Cokro, dari sisi secara umum mungkin ada pesan kepada para pemirsa sekalian, khusus kepada siapa saja pecinta Tosan Aji Nusantara atau bahkan pecinta pusaka se-Nusantara ini. Tidak hanya keris, tapi ada kujang, ada mandau, ada suduk maru, atau apa saja senjata atau pusaka Nusantara ini. Ayo jangan pernah kita gengsi untuk menguri-uri, karena itu bagian dari sejarah dan kepribadian bangsa gitu. Baik, karena memang budaya adalah cermin jati diri bangsa. Demikian Ki Cokro, terima kasih atas ulasannya. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami di Arah 9 Siji. Saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.